Oke adik-adik, kembali lagi dengan kakak pada materi fluida dinamis. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi persamaan kontinuitas, kita akan terlebih dahulu membahas tentang debit air. Nah, di sini adik-adik pernah dengar apa itu debit air? Nah, kalian pasti pernah mendengarkan di berita, debit air di sungai meningkat dalam satu malam pada musim hujan, atau debit air pada sungai berkurang pada musim kemarau. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, kakak harap adik-adik paham apa konsep dari debit air, dan yang kedua, kakak harap adik-adik bisa menentukan persamaan-persamaan yang ada pada debit air. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, alangkah baik-baiknya adik-adik melihat eksperimen sederhana yang kakak lakukan tentang debit air sebagai berikut. Oke, adik-adik, untuk melakukan eksperimen tentang debit air, kita hanya memerlukan 2 selang air yang diameternya berbeda, yaitu yang kecil ini diameternya 1/2 atau 0,5 cm, dan yang kedua itu diameternya 5/8. Kemudian kita memerlukan stopwatch. Dan yang terakhir kita hanya memerlukan gelas ukur yang ukurannya 600 ml. Oke, cara kerjanya yaitu kita ukur dulu menggunakan selang yang pertama. Kita pasang dulu selang yang kecil ke kerannya, kemudian ujung yang keduanya ini kita masukkan ke dalam gelas ukur. Oke, untuk selang yang kecil yang ukuran 0,5 cm diameternya itu waktu yang diperlukan adalah 3,83 detik. Kemudian kita lanjut ke selang yang besar yang ukurannya 5/8. Oke, untuk selang yang ukurannya besar yang kedua, selang kedua itu kita mendapatkan waktunya 3,67 detik. Dari hasil percobaan tersebut, kita mendapatkan hasil pengamatan seperti pada tabel berikut. Untuk selang pertama yang diameternya 0,5 cm, nilai A-nya 0,01 meter kuadrat, T-nya 3,83 sekon, V-nya 0,26 meter per sekon, dan Q-nya bernilai 65 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Untuk selang kedua, nilai A-nya 0,02 meter kuadrat, T-nya 3,67 sekon, V-nya 0,27 meter per sekon, dan nilai Q-nya 68 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Di sini yang kita dapatkan adalah perbandingan luas penampang atau A, waktu atau T, kecepatan lintasan fluida atau V, dan debit fluida atau Q dari kedua selang tersebut. Dilihat dari perbedaan tersebut, ternyata selang dengan luas penampang yang besar, debit airnya lebih besar daripada selang dengan luas penampang lebih kecil. Kecepatan aliran fluida pada selang yang besar lebih cepat dibanding dengan selang yang kecil. Ini berarti luas penampang berbanding lurus terhadap kecepatan aliran fluida. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, kita dapat simpulkan bahwa debit adalah besaran yang menyatakan banyaknya air yang mengalir selama 1 detik yang melewati suatu penampang luas. Hingga kita bisa menulis persamaannya secara matematis sebagai berikut. Debit sama dengan volume fluida dibagi selang waktu, atau Q sama dengan V per T. Dengan Q adalah debit fluida dengan satuan meter kubik per sekon,
V yaitu volume fluida dengan satuan meter kubik, dan yang terakhir T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Perhatikan gambar luas penampang di pojok kiri atas. Dalam selang waktu T, sejumlah fluida yang mengaliri penampang seluas A telah menempuh panjang lintasan L. Debit fluida dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan A dikali V. V di sini adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon. Misalnya, sejumlah fluida melalui penampang pipa seluas A dan setelah selang waktu T menempuh jarak L, volume fluidanya adalah V sama dengan A dikali L. Sedangkan untuk menentukan panjang ketika penampangnya tidak diketahui, bisa menggunakan rumus L sama dengan V dikali T. Sehingga Q sama dengan V per T sama dengan V tadi itu kan A dikali L. Kemudian dibagi T sama dengan L-nya itu mempunyai nilai V kali T. Jadi A dikali dalam kurung V dikali T per T. Jadi T-nya kita bisa coret. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan debit fluidanya yaitu Q sama dengan A dikali V. Sekarang kita akan membahas tentang cara memperoleh data eksperimen sebelumnya ya. Untuk menentukan nilai dari luas penampang dari selang tersebut, kita dapat menggunakan rumus A sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. R di sini adalah jari-jari selang dan T di sini adalah tinggi atau panjang dari selang tersebut. Oke, sekarang kita akan menghitung luas penampang dari dua selang tersebut. Untuk selang pertama, diketahui diameter selang pertama 0,5 cm. Kita ubah satuannya menjadi meter, sehingga nilainya menjadi 0,005 meter. Di sini kita memerlukan jari-jari dari selang tersebut, yaitu jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Sehingga setengah dari 0,005 meter sama dengan 0,002 meter. Dan tingginya adalah 1 meter. Di sini yang ditanya adalah luas penampang pada selang pertama. Sehingga kita tinggal kasih masuk nilainya pada rumus yang tadi menjadi A sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,0025 meter dikali dalam kurung 0,025 meter ditambah 1 meter. Sehingga hasilnya adalah luas penampangnya 0,01 meter kuadrat. Untuk selang kedua, di sini kita ketahui diameter pada selang kedua yaitu 0,63 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,0063 meter. Dan jari-jarinya setengah dari diameternya sehingga menjadi 0,0032 meter. Dan tingginya sama yaitu 1 meter. Yang ditanya adalah penampang pada selang kedua. Sehingga kita masukkan saja apa-apa yang sudah diketahui ke dalam rumusnya menjadi A sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,0032 meter dikali dalam kurung 0,0032 meter ditambah 1 meter. Sehingga luas penampang pada selang kedua adalah 0,02 meter kuadrat. Untuk menentukan kecepatan aliran dari fluida, kita dapat menggunakan rumus kecepatan pada umumnya yaitu V sama dengan S per T. Panjang dari selang kita anggap sebagai nilai dari S atau jarak yang ditempuh oleh fluida saat mengalir. Untuk kecepatan aliran fluida pada selang pertama, diketahui S sama dengan 1 meter dan T-nya adalah 3,83 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan aliran fluida pada selang pertama yaitu V sama dengan S per T. V sama dengan 1 meter dibagi 3,83 sekon, sehingga hasilnya menjadi 0,26 meter per sekon.
Untuk kecepatan aliran fluida pada selang kedua, diketahui jaraknya yaitu 1 meter dan waktunya adalah 3,67 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan aliran fluida pada selang kedua. Sehingga V sama dengan S per T sama dengan 1 meter dibagi 3,67 sekon. Sehingga hasilnya adalah 0,27 meter per sekon. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari luas penampang dan kecepatan alirannya, maka kita dapat menentukan nilai dari debit fluida menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V. Untuk debit fluida pada selang pertama, Q sama dengan A dikali V sama dengan 0,01 meter kuadrat dikali 0,26 meter per sekon. Sehingga hasilnya menjadi 0,0065 meter kubik per sekon. Atau kita bisa menyederhanakannya menjadi 65 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Untuk debit fluida pada selang kedua, Q sama dengan A dikali V, sama dengan 0,02 meter kuadrat dikali 0,27 meter per sekon. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 0,0668 meter kubik per sekon, atau kita dapat sederhanakan menjadi 68 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Demikianlah video pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang melihatnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.